karena Lukas itu udah dianggap kayak keluarga sendiri. Karena Lukas itu udah dianggap kayak keluarga sendiri, kayak keluarga sendiri, kayak keluarga sendiri. Oke Enco, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Hari ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Widayong. Widayong ini rilis di tahun 2019. Film yang bertema aksi dan petualangan juga menampilkan aksi ketegangan. Film ini ditulis oleh sutradara yang bernama Layar Jelor dan sekaligus juga menulis skenarionya bersama Andrew Friedman. Film ini berkisah tentang seorang anak laki-laki yang berusia 14 tahun yang bernama Lukas. Bermula dari Lukas yang masuk di sebuah geng yang kemudian dilantik sebagai anggota dari Washington DC. Ia kemudian mengikuti apapun kegiatan yang ada di geng tersebut. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, siapkan posisi duduk Anda. Kalau mau baring-baring, mau berdiri-berdiri, jongkok-jongkok, silakan terserah Anda. Dan cihuy. Oke, ini adalah Lukas. Dia adalah salah satu seorang kurir di anggota geng tersebut. Tiap harinya dia berprofesi sebagai pengantar kurir narkoba. Dan kebanyakan para imigran tersebut bertahan hidup sebagai gangster dan penjual narkoba. Untuk bisa masuk ke geng ini tidaklah mudah. Banyak tahapan yang harus dilalui di sini. Di sini Lukas menjelaskan jalur peredaran narkoba dari mulai kurir seperti dia, kemudian naik kepada kolektor, dari kolektor lanjut ke prajurit, dari prajurit lanjut menjadi kaki tangan. Dan kaki tangan di sini adalah jester dan puncaknya yaitu adalah Big Boss yang bernama Rincon. Lukas di sini cukup dekat dengan Big Boss karena dia dapat langsung berhubungan dengan Big Boss. Namun sayangnya dia sangat dibenci oleh Jester yaitu kaki tangan Big Boss. Lanjut ke scene berikut. Terlihat ada seorang yang terseret dengan motor dan menjerit kesakitan. Ternyata dulunya dia adalah anak buahnya Rincon yang telah berkhianat. Jadi bagi siapa yang melanggar, hukumannya seperti ini. Memang sadis kau ya. Oke Enco, di hari berikutnya Lukas mendapati ada pembeli yang sangat berbeda yang memintanya untuk keluar dari geng. Dia adalah Daniel. Daniel adalah seorang veteran perang yang mohon maaf tidak bisa bicara, tapi dia menyampaikan pesan di WA agar Lukas melanjutkan sekolahnya agar menjadi anak yang berbakti pada orang tua, bangsa dan agama. Namun anehnya dia sendiri tetap membeli narkoba terhadap Lukas. Berpindah scene kepada sang Big Boss. Kemudian dia mengintip di balik jendela. Terlihat dari kejauhan ada seorang mobil yang terpantau di depan rumahnya. Nampaknya dia mengintip rumahnya Big Boss. Dan Big Boss pun curiga. Dan tak lama kemudian, Rincon langsung menghampiri adiknya dan berpesan, "Siap-siap malam nih dek." Kembali ke Lukas. Dia sedang berkeliling menagih uang, termasuk kepada bapak tua, penjual buah-buahan. Karena keadaan ekonomi, si bapak tua itu pun meminta waktu untuk membayar hutangnya. Karena istrinya sedang sakit parah. Akhirnya Lukas pun iba hatinya dan dia memberi waktu sampai minggu depan. Kembali ke Rincon, datang seorang pendeta ke rumahnya. Dia memberi saran agar pernikahan adiknya sebaiknya dilakukan di gereja saja. Tapi Rincon menolaknya karena alasan keamanan mereka. Lukas yang melihat adiknya yang bersemangat ikut-ikutan mau ingin jadi kurir narkoba. Tentu saja ini membuat Lukas sangat marah. Masih kecil kau dek. Di scene lain, Daniel terlihat lagi berjalan dengan seorang wanita dan anak sedang mengantri ingin membeli
telur dadar. Telur mata sapi. Karena melamun, dia akhirnya diprotes oleh beberapa orang gangster yang ada di belakangnya. Dan gangster pun marah. Sebagian ada yang memprovokasi melempar air ke Daniel. Tapi untungnya di sini Daniel masih sabar. Dan kemudian dia berjalan di sebuah gang. Akhirnya dia sempoyongan, pening kepala, dan kemudian dia bermaksud ingin meminum obat yang dibeli dari Lukas tadi. Ternyata obat itu adalah obat penenang dan sekaligus untuk mengobati rasa sakit di kepalanya karena dia trauma akibat perang yang terjadi di Afghanistan pada saat itu. Tiba-tiba ada datang 2 orang gangster ingin merebut obat tersebut. Akhirnya dia pun kehabisan kesabaran dan akhirnya menghajar mereka. Di rumah Rincon telah datang seorang calon adiknya yang bernama Thomas. Lagi berbincang-bincang soal pernikahan antara dia dan adiknya. Sekaligus menanyakan kapan hantarannya yang berupa emas 1 kilo 24 karat. Tidak lupa berserta roti buaya dan kamar kosong. Akhirnya Lukas sampai di rumah Rincon dan menyerahkan hasil pungutan uang yang telah dipungutnya tadi. Rincon sangat menyukai pekerjaan yang telah dilakukan oleh Lukas. Sangat bagus dan mantap. Rincon pun menganggap Lukas sudah seperti kayak keluarga sendiri lah. Di sini Rincon bercerita kepada Lukas bahwa dia sangat menyayangi adiknya. Dia melakukan pekerjaan ini pun karena terpaksa, karena kedua orang tuanya sudah tewas. Dan Lukas pun diperintahkan kembali untuk mengantarkan 2 paket narkoba khusus ke seseorang dekat SPBU, lalu menyuruhnya kembali. Kemudian datanglah Jester yang menjadi kaki tangannya Big Boss. Sekaligus dia sangat iri kepada Lukas. Kenapa bukan aku yang ngirim? Rincon pun menjawab, kau tak tahu di luar sana ada FBI yang mengintai kita. Maka dari itu aku suruh Lukas yang mengantar. Sebelum pergi mengantarkan paket, Lukas melihat dari kejauhan adiknya sedang diospek oleh beberapa orang gangster karena adiknya ingin menjadi kurir dan ini memang sudah menjadi tahapan untuk menjadi seorang gangster. Lukas yang tak terima pun akhirnya menolong adiknya tersebut. Akhirnya Lukas berhasil membawa adiknya tersebut dengan alasan Rincon yang menyuruhnya. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk keluar dari kota tersebut. Sebelum itu mereka mampir dulu ke rumah untuk mengambil pistol. Dan ternyata dari foto itu ternyata si Lukas ini adalah adik dari seorang marinir. Dan dia menemukan surat bahwa adiknya diterima di sekolah baseball. Keluar dari rumahnya tak disangka 1 paket hilang. Dan akhirnya mereka kepergok sama Jester. Dan akhirnya mereka disuruh dibawa dan diseret untuk menemui Rincon. Di tengah jalan Lukas dan adiknya berhasil meloloskan diri. Dan tak sengaja bertemu dengan Daniel yang kebetulan ada di dalam mobil. Aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan pun terjadi. Hampir saja mereka tertembak oleh 2 orang anggota gangster. Di rumah, Rincon dan keluarga besarnya tengah asik lagi mempersiapkan acara pernikahan adiknya. Di dalam aksi kejar-kejaran tersebut, akhirnya Daniel berhasil melumpuhkan 2 orang tersebut. Ternyata 1 paket tadi tertinggal di dalam mobil. Sedangkan mereka harus buru-buru keluar dari kota tersebut. Jester yang mengadu kepada Rincon, kemudian menyuruh seluruh anak buahnya untuk menangkap Lukas hidup-hidup dan membawa paketnya. Di sini Lukas baru sadar bahwa paketnya tertinggal 1 di rumahnya dan Lukas pun ingin mengambil paket tersebut. Namun Daniel melarangnya. Lebih baik kalian pergi cepat dari kota ini selagi ada kesempatan. Di sisi lain, Rincon didatangi oleh seorang gangster yang bernama Spider-Man. Spider. Dia adalah ketua geng dari kota lain yang menunggu paketnya yang tak kunjung datang. Isinya ternyata sejumlah duit yang sangat banyak. Lukas dan adiknya kembali ke rumahnya. Namun ternyata sesampainya di rumah, Lukas telah dihadang oleh beberapa orang gangster, si Gendut dan Jester. Mereka pun akhirnya dibawa ke rumah Rincon. Daniel kembali ke rumahnya, ternyata dia kaget bahwa ayah dari ceweknya telah dihajar oleh beberapa orang gangster. Dan akhirnya Daniel pun marah. Akhirnya dia membawa golok untuk menghajar para gangster tersebut dan menyelamatkan kedua anak tersebut. Dia dihadang oleh 2 orang gangster dan di sini terjadilah perkelahian. Dan akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh Daniel. Daniel membawa 1 orang gangster
untuk dijadikan tawanan. Di sini Daniel melihat FBI datang dan berniat untuk memancing FBI agar terjadi tembak-menembak. Akhirnya perperangan pun terjadi. FBI dan gangster itu pun terlibat dalam perperangan. Satu persatu gangster pun tewas. Begitupun dengan polisi, banyak juga yang terluka. Akhirnya Daniel pun berusaha masuk ke rumah tersebut untuk menyelamatkan kedua anak tersebut. Adik perempuan Rincon akhirnya tewas tertembak. Setelah Daniel berhasil menyelamatkan kedua anak tersebut, tiba-tiba di dalam perjalanan Jester berhasil mengejar mereka. Jester pun menodongkan senjata kepada mereka dan akhirnya Rincon pun datang. Di sini Rincon pun ikut sedih karena dia tidak menyangka bahwa Lucas tega melakukan ini kepadanya. Karena Lucas itu udah dianggap kayak keluarga sendiri. Rincon yang semula ingin berniat untuk membunuh Lucas dan adiknya, di hati kecilnya Rincon berkata lain. Yang ada hanya Lucas disuruh untuk pergi dari sini. Tapi di sini Jester tidak terima. Kenapa dibiarkan lepas begitu saja? Dan dia kecewa kepada Rincon. Pada perdebatan di antara kedua mereka tersebut, terjadilah penembakan pada Rincon. Dan akhirnya Rincon pun tewas di tangan Jester. Akhirnya Lucas dan adiknya pun berhasil naik ke kereta api dengan membawa uang yang telah diselipkan oleh Daniel di jaket adiknya. Di sini Jester yang sangat emosi dan ingin menghabisi Daniel tidak disangka-sangka. Si gendut yang awalnya membela Jester langsung menembak Jester. Mantap bro. Di akhir cerita, Lucas dan adiknya tengah berada di dalam kereta. Tidak disangka-sangka adiknya meraba-raba jaket tersebut. Ternyata dia mendapati seonggok duit dan melihat hal tersebut, Lucas pun langsung bergegas menyimpan uang tersebut ke dalam tasnya dan berkata kepada adiknya, makan enak nampak ini. Dan film pun tamat. Oke co, itu tadi alur cerita dari film Widayang. Bagaimana menurut kalian? Pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah jangan pernah mengkhianati dan mengecewakan orang yang telah mempercayai kita. Kenali seseorang bukan dari kata orang lain, karena pandangan kita tak selalu sama. Ambil kebaikan darinya, jangan ingat keburukannya. Jangan terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain, sedangkan kesalahan sendiri belum diperbaiki. Banyak orang terlalu pintar menilai orang lain, tapi sayangnya dia terlalu bodoh menilai dirinya sendiri. Jangan terlalu cepat menilai seseorang. Terkadang apa yang kau lihat adalah hal yang memang sengaja ingin dia perlihatkan. Jangan menilai seseorang dari luarnya saja, karena belum tentu apa yang terlihat dari luar mencerminkan isi hati yang ada di dalam. Aduh, keasikan puisi nih. Udah dulu ya coy. Oke, thank you semuanya yang sudah nonton video ini. Terima kasih. Semoga channel ini berkembang. Amin amin. Oke, Film pamit. Cihui.